Selamat datang di video ini. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang selama puluhan tahun dianggap tabu, dirahasiakan, bahkan disembunyikan. Bukan karena berbahaya, tetapi karena terlalu berharga. Sebuah konsep yang disebut oleh Napoleon Hill, penulis Think and Grow Rich, sebagai kekuatan terbesar manusia yang nyaris tidak pernah dimanfaatkan. Ia menamainya sex transmutation atau transmutasi energi seksual menjadi energi kreatif, energi spiritual, dan energi keberlimpahan. Namun meskipun Hill membahasnya, ia tidak pernah menjelaskan detailnya. Ia bahkan menulis bahwa mereka yang benar-benar memahami ini tidak akan pernah mengajarkannya secara terbuka, karena ini adalah life hack paling rahasia yang manusia miliki. Dan hari ini, kita akan membuka pintu itu. Bukan dari sudut pandang teknik, bukan dari aspek fisik, tetapi dari perspektif energi, kesadaran, kreativitas, dan kapasitas menerima keberlimpahan. Jika Anda seorang pria, seorang wanita, seorang pasangan dewasa, dan Anda pernah merasa bahwa hidup Anda seolah menjauh dari potensi tertingginya, maka konsep ini akan membuka cara pandang baru tentang diri Anda, hubungan Anda, dan rezeki Anda. Mari kita bahas bersama-sama dengan tenang, penuh kesadaran, dan tanpa hal-hal vulgar. Ini bukan tentang teknik ranjang. Ini tentang kekuatan hidup yang menggerakkan seluruh ciptaan di semesta ini. Apa itu sex transmutation? Konsep yang disembunyikan puluhan tahun. Napoleon Hill pernah menulis bahwa energi seksual adalah bentuk energi kreatif paling dasar, paling besar, dan paling kuat yang dimiliki manusia. Energi ini ada sebelum pemikiran, sebelum logika, sebelum keputusan. Energi ini adalah drive for life, dorongan untuk terus bergerak, mencipta, dan berkembang. Hill mengatakan bahwa semua pemimpin besar, penemu besar, seniman besar, dan manusia berprestasi selalu memiliki dorongan seksual yang sangat tinggi. Bedanya, mereka tidak membuangnya, mereka mengubahnya. Di sini, seksualitas bukan dilihat sebagai aktivitas fisik, tetapi sebagai bentuk energi vital, seperti listrik yang belum diberi arah. Energi ini bisa menghidupkan kreativitas, meningkatkan kejernihan pikiran, memperkuat intuisi, memberikan keberanian mengambil keputusan, menarik peluang, memperbesar daya cipta, dan mengubah seseorang dari biasa menjadi luar biasa. Namun, jika tidak diarahkan, energi ini bisa membuat seseorang impulsif, agresif, kosong secara emosional, kehilangan fokus dan arah hidup. Dengan kata lain, energi seksual adalah bahan bakar. Pertanyaannya, dipakai untuk apa? Dan inilah yang tidak pernah dibahas, bahwa energi seksual adalah energi kreatif murni, energi penciptaan, energi yang sama yang digunakan manusia untuk mencipta keturunan, juga bisa dipakai untuk mencipta gagasan, peluang, rizki, dan karya besar. Inilah inti dari transmutasi, mengubah energi biologis menjadi energi spiritual dan material. Mengapa energi seksual begitu kuat? Mari kita bahas dari 3 sisi: psikologi, biologi, dan spiritualitas. 1. Dari sisi psikologi. Energi seksual sama dengan energi motivasi tertinggi. Dalam psikologi manusia, dorongan seks adalah salah satu dari 3 dorongan paling kuat selain makan dan bertahan hidup. Ketika energi ini muncul, ia membawa fokus, determinasi, keinginan mencapai, keberanian mencoba, dorongan untuk menjadi lebih. Karena itu, ketika energi ini ditransformasikan, ia memberi manusia energi drive besar untuk mengejar tujuan hidupnya. 2. Dari sisi biologi, energi seksual memicu hormon kreativitas dan keberlimpahan. Saat energi seksual naik, tubuh menghasilkan dopamin,
serotonin, oksitosin, testosteron atau estrogen. Kombinasi hormon ini adalah kondisi golden state tubuh untuk mengambil peluang, percaya diri, memutuskan dengan jernih, menerima rezeki, mencipta. Sederhananya, tubuh kita masuk mode maju ke depan. 3. Dari sisi spiritual, energi seksual adalah energi kehidupan. Semua tradisi spiritual besar setuju bahwa energi seksual adalah energi penciptaan. Energi ini bisa naik ke kesadaran yang lebih tinggi. Energi ini bisa mengaktifkan kejernihan batin. Energi ini bisa memperluas kapasitas menerima. Karena itu, ketika seseorang sadar energi seksualnya, ia menjadi lebih peka, kreatif, hadir, terinspirasi, terhubung dengan dirinya, terhubung dengan semesta. Dan seseorang yang peka dan hadir lebih mudah menerima keberlimpahan. Apa hubungannya dengan keuangan dan kesejahteraan? Banyak orang berpikir rezeki itu soal kerja keras. Padahal, kerja keras hanya bagian kecil dari rezeki. Rezeki lebih banyak datang dari energi pribadi, frekuensi tubuh, cara kita memancarkan kepercayaan diri, ketajaman intuisi, keberanian mengambil peluang, kemampuan menerima, perasaan layak, kreativitas, cara kita membaca momentum. Dan semua itu berasal dari energi seksual yang ditransformasikan. Mengapa? Karena ketika energi seksual naik, tubuh berada dalam kondisi bertenaga, percaya diri, berani mencoba, tenang namun fokus, kreatif, mampu mengatasi hambatan. Inilah kondisi ideal untuk menarik rezeki. Hill juga menyiratkan bahwa tokoh-tokoh besar dunia, Thomas Edison, Henry Ford, Abraham Lincoln, Andrew Carnegie, semua memiliki energi seksual tinggi, tetapi mereka gunakan untuk mencipta karya, bukan sekedar kesenangan instan. Mereka tidak membuang energi hidup itu, mereka mengarahkannya. Ini rahasia mengapa orang-orang tertentu tampak punya magnet rezeki, magnet peluang, magnet kreativitas. Padahal kita sering melihat mereka biasa saja. Yang berbeda adalah pengelolaan energi internalnya. Peran pria dan wanita dalam transmutasi. Satu hal yang jarang dibahas adalah bagaimana pria dan wanita memiliki peran berbeda dalam energi keberlimpahan. Ini bukan soal gender, tetapi soal natur energi. 1. Pria membawa energi dorongan atau drive. Energi maskulin adalah fokus, mengarah, menembus, mengambil keputusan, membawa visi. Ketika energi seksual pria naik, ia mendapatkan kreativitas, kekuatan, mental clarity, arah hidup. Ini membuat rezekinya mengalir lebih mudah. 2. Wanita membawa energi penerimaan atau receiving. Energi feminin adalah membuka, menerima, mengalir, merasakan, mengharmoniskan. Ketika wanita berada dalam keadaan emosional aman dan bahagia, tubuhnya memasuki frekuensi penerimaan. Dan dalam spiritualitas kuno, dikatakan bahwa wanita dalam keadaan nyaman dan terpenuhi secara emosional adalah portal manifestasi paling kuat. Karena di saat itu, pikirannya tenang, tubuhnya rileks, kapasitas menerima meningkat, vibrasi syukurnya naik, dan syukur adalah frekuensi manifestasi tertinggi. Energi seksual adalah kunci kehidupan. Jadi pada akhirnya, sex transmutation bukan tentang fisik, bukan tentang performa, bukan tentang teknik. Ini tentang energi penciptaan, energi yang menggerakkan tubuh, menghidupkan kreativitas, membuka pikiran,
meningkatkan keberanian, menaikkan frekuensi keberlimpahan. Dan jika energi ini diarahkan dengan benar, kehidupan seseorang bisa berubah total. Seseorang bisa menjadi lebih percaya diri, lebih fokus, lebih kreatif, lebih visioner, lebih menerima rezeki, lebih terhubung dengan dirinya, lebih selaras dengan semesta. Napoleon Hill benar, ini adalah rahasia yang tidak diajarkan secara terbuka, tetapi bukan karena berbahaya, melainkan karena tidak semua orang siap memahaminya. Jika kamu memahami konten ini dengan hati yang tenang, maka kamu sudah melangkah ke tahap baru dalam kedewasaan spiritual dan mental. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga pembahasan ini membuka cara pandang baru tentang energi seksual, kreativitas, dan keberlimpahan dalam hidup Anda. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan like, tulis komentar, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya. Dan jangan lupa share kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan perspektif baru ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.